Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Ini berdasarkan kompetensi dasar dan indikatornya 3.3 dan 4.3. Jadi nanti kalian akan menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Usaha sendiri apa sih? Nah, usaha adalah gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan perpindahan. Untuk rumusnya, ini ya, W sama dengan F kali S. W itu usaha, nanti satuannya joule, S itu perpindahan, nanti satuannya dalam meter, F itu untuk gaya searah perpindahan, satuannya Newton. Nah, contoh soalnya. Sebuah meja didorong dengan sebuah gaya sebesar 200 Newton dan bergeser sejauh 2,5 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan? Nah, diketahui. F-nya atau gayanya nih 200 Newton. S-nya pergeseran atau perpindahannya 2,5 meter. Yang ditanyakan usaha atau W. W sama dengan F kali S. Nah, ini 200 kali 2,5. Nah, usaha yang dilakukan untuk memindahkan meja sebesar 500 joule. Kita lihat contoh dari usaha dan bukan usaha. Coba kalian dorong temboknya ya, tembok rumah kalian dengan gaya sekuat-kuatnya, gaya yang sangat besar. Nah, saat kalian mendorong tembok itu, dikatakan tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena temboknya tidak mengalami perpindahan, sedangkan saat kalian mendorong meja atau kursi mungkin meja atau kursinya akan bergeser sejauh S meter. Maka kalian dikatakan telah melakukan usaha. Jadi usaha itu harus ada perpindahan ya. Untuk menghitung besar jarak benda yang dikenai usaha, ini ada rumusnya S sama dengan W per F. Contohnya, ini usaha totalnya diketahui 120 joule. Nah, terus perhatikan gambarnya. Untuk gayanya F1-nya 36 Newton, F2-nya 12 Newton. Nah, nanti kalau panahnya ini berlawanan arah seperti ini, artinya nanti dikurangkan. Tapi kalau panahnya searah, itu ditambah. Nah, ditanya S atau jaraknya. S sama dengan W dibagi F ini. W-nya 120 joule dibagi. Karena ini panahnya F1 ke kiri dan F2-nya ke kanan. Jadi kita kurangkan 36 dikurangi 12, ketemunya 24. 120 dibagi 24, ketemunya 5 meter. Selanjutnya ada daya. Lambangnya untuk daya adalah P ya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan gaya dalam satu satuan waktu. Rumusnya P sama dengan W per T. P untuk daya dalam watt, W untuk usaha satuannya joule, T untuk waktu dalam sekon. Ingat ya, kalau nanti waktunya masih dalam jam atau menit, kita jadikan sekon dulu. Contohnya nih, seorang pria beratnya 600 Newton, mampu menaiki tangga setinggi 25 meter dalam waktu 10 detik. Berapa dayanya? Nah, diketahui W-nya 600 Newton, S-nya 25 meter, dan T-nya 10 detik. Ditanya P atau dayanya. P sama dengan W per T atau P sama dengan F kali S per T. Nah, 600 kali F-nya ya, karena ini F ya. 600 kali 25 dibagi 10. Temunya 1500 watt.
Yuk kita sama-sama identifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Kenapa sih harus ada pesawat sederhana? Yang pertama, itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, menghemat pengeluaran energi kita. Yang ketiga, mempersingkat waktu pekerjaan kita. Dan yang keempat, mengubah arah gaya. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau biasa juga kita sebut sebagai pengungkit. Nah, ini adalah pesawat sederhana yang bentuknya batang keras sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik. Nanti ada beberapa istilah dalam tuas atau pengungkit, yaitu ada beban. Beban itu adalah benda yang akan dipindahkan. Untuk titik tumbuh itu bagian yang ada di antara beban dan kuasa. Dan kuasa itu adalah bagian atau tempat gaya mendorong tuas. Atau biasa juga saya bilang itu gayanya, tenaganya dari kita sendiri. Nah, tuas atau pengungkit ini fungsinya untuk mengungkit, mencabut atau mengangkat benda yang berat. Nah, bagian-bagian dari pengungkit di sini ada gaya kuasa, ya, atau F. Terus ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu antara titik tumbuh dan gaya, singkatannya LK. Ini tumpuan ini adalah titik tumbuh. Terus dari titik tumbuh sampai ke bebannya, ini namanya lengan beban atau LB. Selanjutnya ini gaya beban, itu nanti W. Rumusnya Willow-Vlog ya, W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi ini berat bebannya dikalikan lengan bebannya sama dengan gaya kuasanya dikali lengan kuasa. Nah, untuk keuntungan mekanis atau KM-nya nanti rumusnya W per F atau LK per LB. Kita langsung saja ke contoh soal. Ada tongkat panjangnya 1,5 meter digunakan sebagai pengungkit. Jadi dari sini sampai sini itu tongkatnya panjangnya 1,5 meter. Jika benda seberat 50 Newton, jadi bendanya W-nya di sini 50 Newton. Berada pada jarak 0,5 meter dari titik tumpu. Berarti dari sini sampai sini itu dari beban sampai ke titik tumpu ya. Itu 0,5 meter. Maka besar gaya yang digunakan untuk mengangkat benda dan besar keuntungan mekanisnya ada berapa? Diketahui L aja ini adalah panjang totalnya dari tongkat tadi 1,5 meter. LB lengan bebannya yang di sini ya, antara beban sampai titik tumbuh tadi 0,5 meter dan W-nya bebannya 50 Newton. Yang ditanya ada dua, F-nya, gayanya, dan keuntungan mekanisnya. Kita cari dulu lengan kuasa. Lengan kuasa itu yang dari titik tumbuh sampai sini ya, sampai gaya kuasa ya. Nah, lengan kuasa sama dengan panjang totalnya dikurangi lengan bebannya 1,5 kurangi 0,5 ketemunya 1 meter. Setelah itu kita baru masukkan ke rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya tadi 50 Newton kali lengan bebannya 0,5 sama dengan F-nya. Ditanyakan ya, tulis aja F kali LK-nya di sini 1 meter. F sama dengan ini tetap ya 50 kali 0,5 dibagi 1. F-nya ketemu 20 Newton. Yang kedua, untuk keuntungan mekanis kita pakai yang W per F aja.
Coba W-nya berapa? 50. Per F-nya tadi barusan ketemu 20. Jadi keuntungan mekanisnya 2,5. Jenis-jenis tuas itu ada 3. Yang pertama, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Ini seperti ini untuk lebih jelasnya. Ada saya ambil dari buku paket IPA kurikulum 2013 ya. Untuk pengungkit atau tuas jenis pertama, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah gunting di sekitar kalian. Konsep pengungkit atau tuasnya, yang jenis pertama itu titik tumbuhnya ada di tengah, bebannya ada di kanan, dan kuasanya ada di kiri. Tuas jenis kedua pembuka botol. Kalau pembuka botol, bebannya yang di tengah, titik tumbuhnya di pinggir, gaya kuasanya yang di sini. Jenis ketiga ini adalah apa? Pencabut rambut ya, atau pinset. Itu yang di tengah adalah gaya kuasa atau F-nya, yang di pinggir titik tumbuh dan W atau bebannya. Biasanya kalau saya ngapalinya tawaf, T-nya untuk titik tumbuh yang tengah, W-nya untuk bebannya yang di tengah untuk jenis kedua, F-nya untuk gayanya ya, kuasanya jenis ketiga. Nah, contohnya di sini untuk tuas ada catut, gunting, tang, gerobak dorong roda 1 dan sebagainya. Ada contoh dari bidang miring, habis ini kita bahas. Ada tangga, jalan pegunungan, baji dan sebagainya. Ada katrol dan roda berporos. Ini juga akan kita bahas. Bidang miring. Bidang miring itu juga merupakan pesawat sederhana yang berupa bidang datar yang diletakkan miring dalam membentuk sudut tertentu terhadap lantai. Kita bisa lihat ini ya, bidang miring. Untuk rumusnya W per F sama dengan S per H. Jadi W-nya itu ini berat bebannya, F-nya itu adalah gayanya yang panah merah sini, H itu ketinggian di sini, S itu adalah kemiringannya. Keuntungan mekanisnya adalah S per H atau W per F. Contoh soalnya, diketahui sebuah balok, ini ada balok ya, analoginya. Itu akan dinaikkan pada bidang miring yang licin. Nah, masanya dari balok itu 6 kg. Terus G atau percepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini kemiringannya 60 meter dan ketinggiannya 20 meter. Berapa gaya dorong untuk menaikkan balok dari P ke G? Nah, diketahui karena di sini masih massa ya. Jadi kita jadikan keberat dulu. Rumusnya W sama dengan M kali G. 6 kg tadi kali 10-nya dari mana ini? G, gravitasi buminya. 10 meter per second kuadrat. Jadi 60 Newton. S itu ketinggiannya di sini berapa dari P ke Q? 60 meter. H atau ketinggiannya di sini 20 meter. Ditanya F. W per F sama dengan S per H. Karena yang ditanyakan F, jadi W kali H per S. 60 kali 20 bagi 60 ketemunya 20 Newton. Mudah kan? Pesawat sederhana yang selanjutnya adalah katrol. Katrol dibagi menjadi 3.
Yang pertama adalah ini contoh dari katrol tetap. Ya, posisinya tidak berpindah. Biasanya kita temukan di tiang bendera atau sumur timba ya, karena ini katrolnya juga satu. Keuntungan mekanik pada katrol tetap itu adalah satu. Yang kedua ada katrol bebas. Posisinya berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Nah, biasanya katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Nah, pada katrol bebas, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga keuntungan mekaniknya ini adalah 2. Yang ketiga ada katrol majemuk atau takal. Itu perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas di sini. Nah, dia bisa bergerak ke atas dengan bebas. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk adalah sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Contohnya di sini talinya ada 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekaniknya ada 3. Pesawat sederhana yang terakhir adalah roda dan poros. Itu hanya terdiri dari sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, seperti ini ya. Fungsinya adalah untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Contohnya ada pada gear sepeda, kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Yang terakhir, untuk prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, ini saya contohkan ada 3 gambar yang diambil dari buku paket juga. Seseorang yang mengangkat barbel ya, posisi lengan kuasa, lengan beban, dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel seperti ini. Lengan bebannya ada di sini, kuasanya ada di sini, bebannya ini ya. Terus ada prinsip kerja pesawat sederhana pada kegiatan tubuh manusia. Nah, contohnya saat kita menengadahkan kepala, titik bebannya ada di sini, kuasanya ada di sini, titik tumbuhnya ada di sini. Untuk kasus yang kedua, saat kita menjinjitkan kaki kita, itu titik tumbuhnya ada di ujung jari kaki kita, terus bebannya ada di sini, dan titik kuasanya ada di betis kita. Bagaimana jika prinsip kerja pesawat sederhana saat kita bermain bulu tangkis? Nah, ini dia. Ini nanti untuk bagian atas atau kepalanya itu termasuk pengungkit jenis pertama. Di leher kita, lehernya sebagai titik tumpu, bawah dagunya ini sebagai bebannya, dan gaya kuasanya yang di belakang ya. Terus yang kedua untuk tangannya di sini, lengannya. Kuasanya terletak di antara titik tumpu dan beban di sini. Kenapa bisa? Karena pemain bulu tangkis itu menegangkan otot lengan dan bahu. Terus titik tumpuannya ada di sini. Dan W atau bebannya itu ada di tangan yang sedang memegang raket. Yang ketiga untuk tumitnya itu termasuk pengungkit atau tuas jenis kedua. Di ujungnya ini, ujung jari kaki itu sebagai titik tumpu, terus di yang tengah ini adalah beban dan yang belakang adalah gaya kuasa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Terima kasih.